Halo semuanya. Hari ini, kita akan membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia dari era Presiden Habibie hingga kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini. Mari kita bahas satu persatu dan lihat bagaimana setiap pemimpin memengaruhi ekonomi Indonesia. Kita mulai dengan Presiden Habibie, yang menjabat pada tahun 1998. Masa jabatan Habibie singkat, tetapi beliau memperkenalkan reformasi ekonomi yang signifikan. Beliau fokus pada stabilisasi ekonomi setelah krisis keuangan Asia dan mendorong investasi asing. Dampak dari kebijakan Habibie sangat penting, menjadi dasar untuk pertumbuhan di masa depan. Selanjutnya adalah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari tahun 1999 hingga 2001. Masa kepresidenannya ditandai dengan ketidakstabilan politik yang menghambat kemajuan ekonomi. Meskipun beliau berusaha untuk mendesentralisasikan ekonomi dan mengurangi korupsi, upayanya seringkali dibayangi oleh tantangan politik. Kemudian, Presiden Megawati Soekarno Putri, yang menjabat dari tahun 2001 hingga 2004. Megawati fokus pada menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Beliau melanjutkan reformasi dan bertujuan untuk mengurangi utang Indonesia. Ekonomi tumbuh dengan stabil di bawah kepemimpinannya, tetapi beberapa kritikus berpendapat bahwa pemerintahannya bisa berbuat lebih banyak untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sekarang, mari kita bicara tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menjabat dari tahun 2004 hingga 2014. Era SBY sering dilihat sebagai periode pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Beliau menerapkan kebijakan yang menarik investasi asing, meningkatkan infrastruktur, dan mengurangi kemiskinan. Tingkat pertumbuhan PDB selama masa jabatannya rata-rata sekitar 5-6%. Setelah SBY, kita memiliki Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari tahun 2014 hingga 2024. Pemerintahan Jokowi sangat fokus pada pembangunan infrastruktur dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Kebijakannya yang bertujuan untuk meningkatkan manufaktur dan memperbaiki iklim bisnis sangat penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan seperti ketimpangan pendapatan dan masalah lingkungan tetap menjadi isu yang menonjol. Terakhir, kita sampai pada presiden saat ini, Prabowo Subianto. Meskipun masih awal masa jabatannya, Prabowo telah berjanji untuk melanjutkan reformasi ekonomi dari para pendahulunya. Beliau fokus pada peningkatan ekonomi digital Indonesia, meningkatkan pendidikan, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Waktu yang akan membuktikan seberapa efektif kebijakan ini, tetapi fondasi yang diletakkan oleh presiden-presiden sebelumnya memberinya titik awal yang kuat. Jadi, begitulah. Dari Habibie hingga Prabowo, setiap presiden telah memainkan peran unik dalam membentuk ekonomi Indonesia. Meskipun tantangan tetap ada, kemajuan yang dicapai selama bertahun-tahun tidak dapat diabaikan. Terima menonton, dan jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video informatif lainnya. Sampai jumpa lagi.